Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifat Roma Ferdian dengan NIM 243307611117. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas PUPKS dengan berbasis Kurap dan dosen pengampu Miss Haryanggraini SSI MSI. Berikut cuplikan videonya. Kelapa sawit merupakan komoditas strategis di Indonesia karena kontribusinya terhadap ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan penyediaan bahan baku industri. Produk turunan seperti minyak goreng, biodiesel, hingga kosmetik menjadikan kelapa sawit memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, tingginya permintaan harus diimbangi dengan pengelolaan operasi dan produksi yang efektif, efisien, serta berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajemen modern berbasis prinsip FURAD, fast, ongoing-responsive, accountable, dan berkelanjutan. Proses produksi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu hulu dan hilir. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu tahap hulu. Pembibitan adalah proses awal yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap produktivitas tanaman. Sebelumnya, petani akan membeli biji sawit yang berkecambah dari produksi yang bersertifikat untuk menjamin masa depan perkebunan. Penanaman tidak hanya sekadar menanam bibit ke dalam tanah, tetapi juga melibatkan perencanaan tata letak yang optimal agar seluruh proses operasional dapat berjalan dengan efisien. Pemeliharaan merupakan tahap yang bertujuan menjaga kondisi tanaman agar tetap produktif sepanjang siklus hidupnya. Kegiatan pemeliharaan meliputi pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta pemangkasan. Pemupukan berfungsi untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup, sehingga dapat tumbuh dengan optimal. Pengendalian hama dan penyakit bertujuan untuk mencegah kerusakan tanaman yang dapat menurunkan hasil produksi. Jika pemeliharaan tidak dilakukan dengan baik, maka akan terjadi penurunan produktivitas yang berdampak langsung pada peningkatan biaya produksi per unit. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan bukan hanya kegiatan rutin, tetapi merupakan investasi untuk menjaga stabilitas produksi. Panen merupakan tahap kritis dalam produksi kelapa sawit karena secara langsung menentukan kualitas bahan baku yang akan diolah. Panen harus dilakukan pada tingkat kematangan yang tepat, yang biasanya ditandai dengan mulai rontoknya buah dari tandan. Jika panen dilakukan terlalu cepat, kandungan minyak dalam buah belum optimal, sehingga hasil produksi menjadi rendah. Sebaliknya, jika panen terlambat, kualitas buah akan menurun karena proses pembusukan mulai terjadi. Pengangkutan merupakan tahap yang menghubungkan proses produksi di kebun dengan proses pengolahan di pabrik. TBS harus segera diangkut ke pabrik dalam waktu kurang dari 24 jam setelah panen. Keterlambatan dalam pengangkutan akan menyebabkan peningkatan kadar asam lemak bebas yang berdampak pada penurunan kualitas minyak. Proses pengolahan kelapa sawit terdiri dari beberapa tahapan yang saling terintegrasi, yaitu sterilisasi, perontokan, pengempaan, klarifikasi, dan penyimpanan. Sterilisasi bertujuan untuk menghentikan aktivitas enzim yang dapat merusak kualitas minyak. Perontokan dilakukan untuk memisahkan buah dari tandannya. Pengempaan merupakan tahap utama untuk mengekstraksi minyak dari buah. Klarifikasi berfungsi untuk memurnikan minyak dari kotoran. Sedangkan penyimpanan bertujuan menjaga kualitas minyak sebelum didistribusikan.
Setiap tahap memiliki peran penting dan tidak dapat berdiri sendiri. Jika salah satu tahap tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada keseluruhan proses produksi. Distribusi merupakan tahap akhir dalam rantai produksi, di mana produk minyak sawit disalurkan ke berbagai industri. Keberhasilan distribusi sangat bergantung pada ketepatan waktu dan efisiensi sistem logistik. Distribusi yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan keterlambatan pasokan, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas pasar dan kepuasan konsumen. Lalu masuk ke efisiensi dan efektivitas. Efisiensi mengacu pada kemampuan sistem dalam menggunakan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output maksimal. Dalam konteks kelapa sawit, efisiensi dapat dilihat dari bagaimana waktu, tenaga kerja, dan biaya digunakan secara efektif tanpa adanya pemborosan. Sebagai contoh, keterlambatan dalam pengangkutan tidak hanya menyebabkan penurunan kualitas, tetapi juga meningkatkan biaya operasional karena proses menjadi lebih lama dan tidak optimal. Sedangkan efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan produksi dapat tercapai. Sistem yang efektif adalah sistem yang mampu menghasilkan output sesuai dengan target yang telah ditetapkan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Namun, efektivitas tidak selalu sejalan dengan efisiensi. Sebuah sistem bisa saja efisien, tetapi tidak efektif. Misalnya, ketika biaya rendah, tetapi target produksi tidak tercapai. Lalu masuk ke implementasi prinsip FURAB, Fast, Tangle, Responsive, Accountable, berkelanjutan. Prinsip FAST menekankan pentingnya kecepatan dalam setiap tahapan produksi, mulai dari panen hingga pengolahan. Kecepatan ini sangat penting karena bahan baku kelapa sawit bersifat mudah rusak. Semakin cepat proses dilakukan, semakin tinggi kualitas yang dapat dipertahankan. Sebaliknya, keterlambatan akan menyebabkan penurunan nilai produk secara signifikan. Prinsip unggul menekankan bahwa kualitas harus dijaga di setiap tahap produksi, bukan hanya pada hasil akhir. Kualitas yang baik merupakan hasil dari sistem yang terintegrasi dengan baik sejak awal. Responsif berarti kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi di lapangan, seperti cuaca, serangan hama, atau gangguan operasional. Sistem yang tidak responsif akan mengalami penurunan kinerja karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Akuntabilitas berkaitan dengan pencatatan dan pengendalian proses produksi. Dengan adanya data yang akurat, proses evaluasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih tepat. Berkelanjutan berarti bahwa proses produksi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Jika aspek ini diabaikan, maka keberlangsungan produksi di masa depan akan terancam. Pengelolaan operasi kelapa sawit merupakan sistem yang kompleks dan saling terintegrasi. Keberhasilan produksi tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi oleh keseluruhan proses yang berjalan secara sinergis. Pendekatan FURAB memberikan kerangka yang komprehensif untuk meningkatkan kinerja operasional, baik dari segi efisiensi, efektivitas, maupun keberlanjutan.